Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat kesempatan untuk kita bisa menuntut ilmu, untuk belajar, dan kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran kaidah bahasa Arab. Ini sudah mulai pekan yang kemarin ya, kita mulai tukar jadwal. Yang badal maghrib kita membahas nahwu, yaitu menggunakan buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Karena syarafnya yang jilid 1 tinggal ya latihan detik-detik terakhir, tapi detiknya mungkin masih lama. Tinggal latihan-latihan bawah halaman belakang saja. Tuh, kita lanjutkan Muyassar. Terakhir kita sampai di pembahasan al-fa'il. Ya, di safhah arba'ah wa thalathun 34, itu yang terakhir. Yakni marfu'atul asma', isim-isim yang dirofakkan. Kemarin sudah kita sebutkan, dan kita sudah masuk yang pertama, al-fa'ilu, yaitu fa'il. Dia adalah ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'il ma'lum wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Isim yang dirofakkan. Jadi fa'il itu pasti rofa'. Nah, dari definisinya sudah menunjukkan pada kita fa'il itu pasti rofa'. Nah, kalau kita mendengar kata rofa' atau marfu', berarti bayangan kita nanti belakangnya harokatnya dhammah atau penggantinya, atau pengganti dhammah. Dhammah itu kalau untuk isim mufrad kan gitu. Kalau musanna berarti pengganti dhammah, yaitu apa? Alif. Kemudian kalau untuk jamak mudzakkar salim wawu. Kemudian asmaul khamsah wawu juga, dan seterusnya. Itu namanya kita sudah bisa membayangkan namanya rofa', itu alamatnya apa, sehingga membacanya seperti apa. Kemarin itu sudah semua. Kita lanjut di halaman 35. Nah, jadi dirinci oleh penulis, al-fa'ilu yanqasimu ila qismain. Dia terbagi menjadi dua, dhahirun wa dhamirun. Ada yang dhahir, ada yang dhamir. Dhahir itu maknanya dia adalah nama yang sudah tersebutkan, ya, nama yang sudah tertentu, itu dhahir disebut. Adapun dhamir itu kata ganti, ya, kata ganti yang dia tidak nampak namanya, tidak nampak namanya, karena dia sebagai kata pengganti. Kemudian di sini disebutkan contohnya yang dhahir, sa'alal ustadu. Nah, sa'ala nyambung ke al ustadu. Kalau kita lihat definisi fa'il, mana fa'ilnya berarti? Al-ustadu. Limadza? Kenapa? Ya, karena dia isim yang rofa terletak setelah fi'il maklum. Nah, setelah fi'il maklum. Jadi jelas. Kemudian dari sisi makna itu juga diketahui. Sa'ala artinya kan telah bertanya. Telah bertanya itu membutuhkan subjek pelakunya. Nah, siapa pelakunya? Al-ustadu. Nah, kemudian contoh yang kedua, shallal waladu. Sama, berarti artinya seorang anak itu telah sholat. Kemudian bakat Maryamu. Nah, Maryam telah menangis. Maryam telah menangis. Nah, nanti rinciannya, ketentuan-ketentuannya di bawahnya. Kemudian adapun kalau dhamir, di situ disebutkan ada contoh kata katabat. Kalau katabat
berarti mananya apa? Dia seorang perempuan telah menulis. Jalasat, dia seorang perempuan telah duduk. Kemudian kharajna panjang. Kami telah Karena panjang berarti nahnu. Ya, kami telah kharaja keluar. Kemudian asyrabu, saya sedang minum. Tashrabu sedang ya. Tashrabu kamu sedang kamu seorang laki-laki sedang minum, bisa kamu laki-laki atau bisa dia seorang perempuan. Kemudian yashrabuna, mereka para laki-laki sedang minum. Kemudian di situ yang bawah itu sighah fi'il amr. Uktub, tulislah oleh kamu, atau kamu seorang laki-laki tulislah. Iqra, bacalah oleh kamu seorang laki-laki. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Nah, kemudian perhatikan apa bedanya zahir atau dhamir, atau kapan dibolehkan nampak zahir. Nah, itu sebagaimana pelajaran dhamir yang telah berlalu berkaitan dengan dhamir yang mustatir jawazan. Nah, dhamir yang mustatir jawazan. Di halaman 32. Ini di bawahnya sudah saya baca, belum ada keterangan, jadi saya sebutkan dulu. Untuk yang dhamir mustatir jawazan itu terletak pada fiil-fiil berikut ini. Jadi yang dhamir mustatir jawazan itu ada pada, kalau fi'il madhi cuma ada dua, fa'ala sama fa'ala. Nah, adapun kalau pada fi'il mudhari mujawazan mustatir atau jawazan sama ada dua, itu ya lalu sama ini bawah ya. Taf'alu. Nah, karena dia hukumnya jawazan, dia hukumnya jawazan, maka di sini boleh dinamakan zahirnya. Nah, maka di sini, nah di sini. Jadi boleh ada isim zahirnya. Nah, maka boleh ada isim zahirnya. Nah, ini ketika dia dhamir mustatir jawazan. Adapun selainnya maka tidak boleh ada dhamir. Tidak boleh ada dhamir. Dipahami dulu pelan-pelan. Dhamir mustatir jawazan itu ada pada huwa sama iya. Ada pada huwa sama iya. Jadi kalau di sini dikasih dalam kurung huwa, ini iya. Nah. Maka di sini dhamir mustatirnya jawazan. Dhamir yang disembunyikan hukumnya boleh. Artinya apa? Boleh disembunyikan fa'ilnya atau boleh dizahirkan, dinampakkan. Sampai sini Pak? Iya. Jadi boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Kapan dia disembunyikan? Kapan dia disembunyikan? Ketika sudah disebut pelakunya sebelumnya.
Jadi sudah ada tempat kembalinya, namanya domir. Karena cara ganti, pasti dia ada tempat kembalinya. Mundur ke belakang, menuju ke siapa? Nah, jadi misalkan ada contoh. Muhammadun jalasa. Muhammadun jalasa, atau boleh ya jelisu. Kalau fi'il apa? Mudhari. Muhammadun jalasa atau ya jelisu. Maka di sini fa'ilnya kan tidak ada fa'ilnya. Maka fa'ilnya ini dhamir mustatir jawazan. Kembalinya kemana? Nah, takdirnya adalah gua. Takdirnya gua, kembalinya ke Muhammad. Kembalinya ke Muhammad. Makanya ini namanya domirnya di sini, fa'ilnya di sini, fa'ilnya ya, pelakunya domir mustatir. Fa'ilnya domir mustatir. Nah, karena apa? Ada tempat kembali. Ada tempat kembali. Nah, maka di sini disebutkan domir ini ya. Domir mustatir. Nah, ini ketika ada tempat kembalinya. Ada tempat kembalinya. Nah, kalau tidak ada tempat kembalinya, misalkan tiba-tiba kok jalasa atau ya jelisu, tiba-tiba seperti ini, maka belum jelas kan siapa yang duduk. Jalasa ya jelisu man, siapa yang duduk? Maka boleh dikasih keterangan di belakang. Nah, di sini Muhammadun. Nah, kalau ini namanya zahir. Nah, ini namanya zahir. Paham bedanya? Ada yang bingung? Jadi kapan dia? Ini kan pembahasannya kan ada dua, itu dia. Yang zahir sama yang domir. Nah, yang jadi masalah kapan dia zahir? Kapan dia zahir? Nah, yaitu hanya boleh ketika pada fiilnya itu yang mengandung domir mustatir jawazan. Ya, berarti wahia fa'ala, fa'alat atau yaf'alu, fa'alu. Sampai sini paham? Sampai sini? Kalau fiil yang lain nggak bisa. Nah, bentar nanti kita sebutkan. Sampai sini yang penting paham dulu ya. Jadi ini kan namanya kapan dia zahir. Nah, sedangkan yang lainnya itu pasti masuknya ke domir. Ya, kita sebutkan satu-satu. Fa'ala tadi sudah domir mustatir, jadi boleh zahir. Fa'ala, misalkan kita kasih contoh di sini sa'ala. Sa'ala itu boleh domir mustatir jawazan kan, boleh kan? Atau boleh didhahirkan. Jalasal ustadz. Jalan. Namun ketika ditasrif ke bawah, sa'ala ke bawahnya apa? Sa'ala panjang kan? Sa'ala artinya apa? Dua orang laki-laki telah bertanya. Nah, kalau sudah menunjukkan sa'ala itu ada tulisan alifnya atau belakang. Itu namanya aliful itsnain. Ya namanya itu domirnya, domir baris mutasil. Nah, domir baris mutasil. Maka itu fa'ilnya. Maka fa'ilnya adalah domir. Maka fa'ilnya adalah domir. Tidak mungkin toh sa'ala Muhammadun. Dua orang telah bertanya, yaitu Muhammad. Muhammad kan satu. Kan tidak mungkin. Itu sudah menunjukkan sa'ala alifnya itu sudah fa'ilnya. Fa'ilnya adalah domir. Jadi tanda duanya di fiilnya Ustaz ya, bukan di Iya. fa'ilnya. Iya, sudah ada di situ. Makanya kalau kita tuliskan
Karena ini ada kaidah. Kaidahnya nanti kita baca. Sampai sini paham? Ini berarti domir. Terus bawahnya lagi sa'alu. Nah, ini juga domirnya ini. Nah, kemudian sa'alat. Nah, ini boleh seperti ini. Sa'alat al-ustadzatu. Nah, maka boleh. Terus seterusnya sa'alata. Nah, terus Allah sa'alna. Ini belakangnya ini domir-domir terus. Kemudian ta, tuma, tum, dan seterusnya. Ini domir semua. Sampai sa'al tu, sa'al. Nah, itu domir semua. Domir apa dengan yang fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari tadi ya. Ya yas'alu, yas'alani. Terus ya, bersama kan. Nah, yas'alu, yas'alani itu alifnya. Yas'aluna waawnya. Dan tas'alu, tas'alani itu alifnya. Yas'alna itu nunnya. Nun niswa dan seterusnya. Adapun domir, nah berikutnya ada yang domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban. Wujuban. Maka ini ada pada fi'il mudhari yaitu anta, kemudian ana, sama nahnu. Anta berarti apa? Taf'alu. Ana berarti af'alu. Nahnu berarti naf'alu. Nah, ini mustatir wujuban. Wajib itu berarti apa? Wajib disembunyikan, tidak boleh ada tambahan. Misalkan taf'alu Muhammadun, kan tidak jelas. Taf'alu itu sudah mengandung anta. Kamu sedang bertanya Muhammadun, dia Muhammad, kan tidak jelas. Muhammad itu nama orang, dohir. Maka tidak bisa ketemu. Ini pasti mustatir wujuban, wajib sembunyi. Wajib disembunyikan. Ya. Seandainya kita beri Muhammad, ini bukan fa'il Muhammad di belakang. Bisa jadi dia adalah munada, panggilan. Nah, misalkan tas'alu, kamu sedang bertanya Muhammadun, wahai Muhammad. Nah, berarti munada, bukan fa'il. Fa'ilnya masih dia mustatir wujuban, sudah sembunyi. Ini dalam fi'il ini sudah terkandung di dalamnya. Maaf, insyaallah. Ya, kalau sudah paham pelan-pelan. Nah, ini yang apa? Fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tidak ada. Nah, kemudian ada lagi kapan? Ketika fi'il amr. Itu di kata if'al atau uf'ul atau if'il. Ini kan anta. Ya. Ini dia tidak ada domir belakang. Jadi domir itu menempel pada fi'il itu yang tertulis di belakang. Tertulis di belakang itu domir. Setelah lam fi'il. Setelah lam fi'il. Ini kan salah setelah lam fi'il, sa'alu setelah lam fi'il, ya. Nah, terus yang ini tahwa alifnya ini minumnya. Nah, adapun if'al, if'ala, if'alu, nah itu domirnya kelihatan semua. Alifnya, wawunya, kemudian if'ali, yahnya, if'ala, if'alna, nah, itu belakangnya. Nah, ini ketika dia adalah fa'ilnya berupa domir. Fa'ilnya berupa domir. Makanya domir itu ketika dia nempel pada fi'il yang maklum, nah, atau fi'il itu dikatakan domir rofa. Kenapa rofa? Karena fa'il. Fa'il kan marfu. Nah, ya mengikuti fi'il. Maka dia dikatakan domir rofa. Nah, ini membahas tentang kapan dohir, kapan domir. Ringkasnya seperti itu. Ringkas atau malah detail? Nah, berikutnya penulis pakai bahasa Indonesia ya, biar lebih paham. Kita baca ketentuan-ketentuan fa'il. Ketentuan-ketentuan fa'il. Ada yang ditanyakan dulu enggak sebelum kita lanjut?
Kapan domir, kapan dohir? Nggih. Kalau yang fa'ilnya itu jamak, apakah fi'ilnya juga mengikuti jamak apa cukup yang kedua itu? Nah, Misalnya salah dan belakangnya itu apakah harus mufrad atau fi'il jamak sudah? nah, pertanyaan antum jawabannya di nomor 6. Ya. Bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Gitu. Jadi misalkan 2 orang ustaz telah bertanya, tetap sa'alanya mufrad, sa'alal ustadzani. Gitu. Kaidahnya gitu. Itu masuk ke kaidah nomor 6. Soalnya nanti yang kita baca. Ada lagi? Sudah paham gimana sih? Paham kan? Nah, itu masuk kaidah sini. Ada pertanyaan kita baca. Ketentuan yang pertama, fa'il harus selalu marfu. Sudah itu pasti. Namanya juga definisi fa'il kan ismun marfu'un. Harus marfu. Fa'il itu sebagai apa dalam bahasa Indonesia? Subjek, pelaku. Jadi namanya pelaku itu pasti nanti bacaannya marfu. Kalau bukan marfu berarti bukan fa'il. Logikanya begitu. Kok tidak marfu berarti bukan fa'il. Terus yang kedua, fa'il harus didahului oleh fi'il maklum. Nah, karena maklum itu maknanya adalah diketahui pelakunya, nah, diketahui fa'ilnya. Beda kalau fi'ilnya majhul, nanti namanya bukan fa'il, namanya naibul fa'il. Nanti pembahasan yang berikutnya. Nah, itu kedua. Terus yang ketiga, fa'il itu tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya langsung, makanya gitu. Tidak mesti langsung bersambung. Nah, seperti apa itu sa'alal ustaz itu kan nyambung langsung itu. Setelah fi'il langsung fa'il. Itu tidak mesti. Bisa jadi nanti ada jedanya. Nah, ada kata lain yang masuk di antara di sela-selanya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya langsung, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Nah, ini berarti kalau fa'ilnya berupa apa? Dhohir atau domir kira-kira. Kalau yang tidak bersambung secara langsung itu berarti kira-kira yang fa'ilnya domir apa dohir? Dohir. Ya kalau domir masih nyambung. Salah, sa'alu, kan nyambung itu. Enggak mungkin salah Muhammadun A. hanya berdiri sendiri alifnya. Kan enggak mungkin. Salah Muhammadun U. Enggak mungkin itu. Kalau domir masih bersambung. Jadi yang boleh terpisah itu ketika fa'ilnya adalah dohir. Nanti ada di bawahnya itu amsilahnya sampai halaman belakangnya itu ada contohnya nanti. Contohnya belakang itu inama yakhshallah dan seterusnya gitu. Terus yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Berarti apa yang melakukan atau siapa yang melakukan. Nah ini istilahnya apa? Tips aja. Tips kita mencari mana si fa'ilnya. Ini harus diketahui artinya. Ya makanya di proses nanti kita baca kitab itu sorof dulu, satu kata tahu artinya, satu kata tahu artinya. Nah, kemudian dalam satu konteks kalimat baru kita susun dari sisi nahwu. Kita susun mana yang pantas jadi fa'il, mana yang pas jadi maf'ul. Jangan kebalik-balik. Nah, itu. Dan nanti ada kaidah namanya belajar gitu. Manhaj di dalam thalabil ilmi itu adalah ada istilah manhaj talaqi. Jadi manhajnya itu harus bertemu langsung pada guru. Karena apa? Kalau tidak langsung bertemu langsung pada guru, itu seringkali penyimpangan, kesesatan dan penyesatan itu dari sisi bahasa. Penyimpangan masuk penyimpangan akidah ketika orang yang mengingkari misalkan apa sifat kalamullah. Mereka mengingkari sifat kalamullah sehingga ketika ketemu ayat wa kallamallahu Musa takliman wa kallamallahu, itu yang benar dalam Al-Quran kita seperti itu. Jadi Allah yang mengajak bicara Musa. Orang yang mengingkari sifat kalamnya Allah itu akan menjadikan wa kallamallaha Musa. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah. Itu dari sisi nahwu. Mereka menyimpang, mereka sesat dan menyesatkan lewat ilmu bahasa. Ketika mereka tidak mengikuti guru yang benar, tidak mengikuti manhaj talaqi turun temurun, mengikuti warisan para nabi itu para ulama. Itu. Baik, berikutnya
Yang kelima, bila fa'ilnya muannas. Muannas apa artinya? Perempuan. Maka fi'ilnya ganti. Nah, di sini harus diberi tanda muannas. Nah, berarti menyesuaikan. Jenisnya harus sama. Fi'il dan fa'il jenisnya harus sama. Laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Makanya di situ sa'alal ustadu. Kalau ustadzatu berarti sa'alat. Nah, di sini dikatakan yang A, bila fi'il madhi ditambah dengan tak mati, tak sukun namanya. Bahasa Arabnya tak taknis sakinah. Ya, seperti contohnya di situ sholahat. Ya, bisa sholat atau sholuhat. Ya, sholahat itu artinya dia seorang perempuan telah baik. Namun yang B berikutnya bila fi'il mudhari. Nah, tadi kan fi'il madhi. Nah, adapun bila fi'il mudhari maka dengan tak di awal fi'il namanya tak apa? Tak mudharaah. Nah, tak mudharaah. Nah, yang apa? Dia di sini menunjukkan pelakunya dia. Nah, dia seorang perempuan. Contohnya seperti tasbuhu. Nah, dia seorang perempuan sedang baik. Jadi dari sisi jenis. Nah, dari sisi jenisnya laki-laki laki-laki, perempuan perempuan harus sesuai. Namun yang keenam dari sisi bilangan tidak harus sesuai. Seperti tadi yang ditanyakan yang keenam bila fa'ilnya musanna. Kalau musanna apa artinya? Dua. Musanna bukan muannas, beda ya. Bila fa'ilnya musanna atau jamak berarti dua atau banyak, maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Jadi tidak menyesuaikan kalau dari sisi bilangan. Fi'il terus tetap mufrad, tidak menyesuaikan fa'ilnya. Terserah fa'ilnya mau 2, mau 3, mau ribuan. Nah, fi'ilnya tetap mufrad. Nah, fi'ilnya tetap mufrad. Nah, ketika fi'ilnya fi'il apa tadi? Ketika fa'ilnya berupa apa? Dhamir atau dhohir? Ya, dhohir lagi. Nah, ketika fa'ilnya dhohir, balik ke atas lagi pembahasan tadi. Ketika fa'ilnya dhohir, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya mufrad pilihannya cuma itu. Yang huwa atau hiya, karena mudzakkar atau muannas, menyesuaikan itu aja. Mafhum? Alhamdulillah. Yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek. Nah, ini makanya berhati-hati. Kadang fa'ilnya itu di belakang. Jadi di belakangnya objeknya dulu malahan. Nah, makanya ini berhati-hati. Ini bisa diketahui apa? Ketika ada qarinah, ada petunjuknya, atau memang itu yang diinginkan orang yang berbicara. Nah, jadi kita memahami pembicaraan orang ya sesuai keinginan orang yang berbicara. Nah, maka dari itu kita memahami Al-Quran, memahami hadis itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan keinginan kita sendiri. Ketika Allah menyatakan wa kallamallahu Musa takliman, enggak boleh kita balik. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita memahami bahasa Arab ya sesuai dengan apa yang diinginkan si pembicara. Karena boleh ini ditempatkan setelah maf'ul bih. Nah, al-amthilatu, sekarang contoh-contohnya perhatikan. Nanti ada semua. Insyaallah yang untuk ditanyakan insyaallah ada. Hadarul waladu. Nah, berarti mana fa'ilnya? Al waladu. Berupa dhamir atau dhahir? Dhahir. Nah, Pak. Nah, fi'ilnya hadara. Artinya seorang anak laki-laki itulah hadir. Geser ke kiri, hadarat. Nah, taknya sebenarnya sukun itu. Ketemu al bintu. Nah, tak sukun, alif sukun, alif itu tidak terima harokat. Lam sukun, nggak bisa dibaca kan? Hadarat bint, nggak bisa. Maka dikasih kasroh, nah, dibantu kan menjadi hadaratil bintu. Anak perempuan, al bintu itu anak perempuan. Anak perempuan itu telah hadir. Hadarat kan telah hadir. Ini filenya juga berupa zahir. Nah, filenya zahir. Ini yang dikasih contoh, berarti filenya semua zahirin nanti contohnya. Ya, karena kita ingin mencari filenya. Berarti filenya zahir semua. Kalau filenya yang dhamir, nah itu selain ini tadi, selain huwa sama hiya. Nah, itu filenya pasti dhamir.
Terus bawahnya hadarul waladani. Nah, ini dari sisi bilangan. Al waladani maknanya apa? Ya, musanna, dua orang anak. Ya, dua orang anak laki-laki itu telah hadir. Kemudian hadaratil bintani. Dua anak perempuan itu telah hadir. Fiilnya tetap mufrad, fa'ilnya musanna, dua. Nah, berikutnya yadhabul auladu. Mana fa'ilnya? Al auladu. Nah, kalau sama ngi'rab. Nah, sama ngi'rab itu al auladu fa'ilun. Menyebutkan al auladu itu fa'ilun marfu'un. Dia marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammatun li'annahu aulad apa? Sama taksir. Mufradnya kan waladun. Nah, al auladu jamak kan? Berarti lebih dari satu kan? Tapi lihat fiilnya tetap mufrad. Nah, fiilnya tetap mufrad. Yadhabul auladu. Anak-anak itu sedang pergi. Demikian pula sampingnya. Tadhhabul banatu. Al banatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun li'annahu apa? Macam-macam. Sama taksir. Jamak muannas salim. Ya. Jamak muannas salim, banat. Bisa jamak muannas salim atau jamak taksir. Jamak taksir juga bisa, dua-duanya bisa. Ada yang mengatakan apa? Jamak muannas salim karena alamatnya. Nah, muannas salim karena alamatnya ada alif dan ta belakangnya. Tapi kalau dilihat mufradnya, misalkan itu alifnya dihilangkan, alif tanya menjadi banatun, nah, itu tidak dipakai, adanya kan bintun. Nah, ala kulli hal yang penting ini menunjukkan apa? Dia jamak. Sedangkan fiilnya tetap mufrad. Nah, terus berikutnya, ini sudah dibantu kasih harokat. Nah, sudah dibantu kasih harokat. Bacanya sa'alan nabiyya rajulun. Nah, makna fa'ilnya rajulun, bukan nabi ya. Nah, kenapa? Karena namanya fa'il itu harus rafa. Nah, itu fa'il itu yang rafa. Sehingga terjemahkannya piye iki? Ya, sesuai kaidah bahasa Indonesia SPO, subjek predikat objek. Berarti seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Nah, ini kan boleh seperti ini. Nah, cuman gimana mengindikasinya? Itu tadi namanya nahwu. Itu bahkan Syekh Utsaimin mengatakan nahwu itu tidak ada dalilnya. Orang mau ngomong ini sa'alan nabiyyu rajulan itu juga bisa, cuman penulisan rajulan kalau mansub ada alifnya belakangnya. Jadi kalau kaidah imla, kaidah penulisan, kalau dia mansub nakirah tanpa alif lam, fathah tanwin, nah itu dikasih bantuan alif di belakangnya, kecuali tak marbutah sama hamzah yang terletak setelah alif. Jadi ini sa'ala nabiyya rajulun. Nah, fa'ilnya yang rajulun. Nabi di sini berarti sebagai maf'ul bi. Nah, ini tadi kan yang ditanyakan kan, nah, kapan terjadi atau contohnya fa'il terpisah. Nah, ini kan fa'ilnya terpisah. Dipisah oleh maf'ul bi dulu. Nah, dijeda, dikasih selang oleh maf'ul bih-nya. Terus berikutnya ini ayat Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Mana fiilnya? Fiilnya dulu. Yakhsha artinya takut. Khasyah takut. Mana fa'ilnya? Ulama. Ya, belakang kan jauh kan itu. Nah, diselangi apa? Allah, selangi min, selangi ibadi. Nah, jadi jauh. Nah, artinya hanyalah. Nah, kalau kita ngikuti kaidah bahasa Indonesia enak memahaminya. Hanyalah para ulama yang senantiasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya. Tapi kalau nerjemahannya sesuai gitu, hanyalah
takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu para ulama. Ya, enak yang mana? Kalau orang tidak belajar nahwu, cuman dengerin dan cuma kita bingung gitu. Tapi kalau belajar nahwu, insya Allah paham. Oh, filenya ini, pelakunya ini. Jadi kalau yang ibadah dihilangkan masih bisa dipahami ya? Bisa. Jar majrur itu dalam bahasa Arab itu namanya tambahan, fudlah. Yang umdah, yang pokok itu adalah fiil dan fa'il. Nah, jadi itu dihilangkan pun bisa. Innama yakhshallaha al-ulama'u. Bisa seperti itu. Sesungguhnya takut kepada Allah para ulama. Atau para ulama, hanyalah para ulama takut kepada Allah. Yakhsha ini takut. Ya, yakhsha itu senantiasa takut. Fiil mudhari. Makanya pakai fiil mudhari ada faedah di situ. Mananya apa? Senantiasa. Ya, terus menerus mereka takut. Inama itu termasuk adatul hasar, pembatasan. Jadi terjemahannya hanyalah. Ya. Jadi hanyalah para ulama. Jadi yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan takut yang sifatnya itu khasyah, bukan khauf. Takut itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada khauf, ada khasyah. Ada lagi sebetulnya. Ini yang antara khauf dan khasyah. Kalau khauf itu takut biasa. Kalau khasyah itu takut yang didasari dengan ilmu dan ta'zim. Dia benar-benar faham siapa Allah dan dia benar-benar mengagungkan Allah, maka dia benar-benar takutnya kepada Allah. Jadi cara menerjemahkannya dari inama terus ke ulamanya. Iya. Yaitu metode terjemahnya yang mudah dipahami. Tapi kalau antum bisa gimana? Diterjemahkan secara kaidah nahwu juga bisa dipahami juga. Lanjut, makanya hanyalah para ulama kan gitu. Kalau gini Urut gini. Ya. Urut ya bisa kalau memang bisa dipahami. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Ya, kalau kita pakai adalah itu tidak sesuai nahwu karena adalah itu khobar. Adalah itu khobar. Jadi gitu. Jadi ada kedudukannya ada berbeda antara nanti mubtada khobar sama fiil fa'il. Kalau fiil fa'il itu memang pelaku. Emang bisa seperti itu bisa, cuman nanti ya itu tadi agak menyelisih kaidah nahwu. Karena kalau kita pakai terjemah adalah itu sebetulnya itu masuk bab khobar. Terjemahannya itu. Oke, lanjut nggih. Nah, berikutnya sa'alani zata yaumin rajulun. Ya, terjemahan satu-satu. Sa'alani apa artinya? Telah bertanya kepadaku. Nah, ini kan belum jelas siapa atau orangnya. Zata yaumin itu artinya pada suatu hari. Kemudian rajulun. Nah, maka rajulun ini marfu sebagai fa'ilnya. Jadi terjemahannya seorang laki-laki telah bertanya kepadaku pada suatu hari. Jadi meskipun diacak-acak dengan macam-macam posisi itu harus tahu. Nah, kemudian la yadkhulul jannata illal mu'minuna. Mana failnya? Al mu'minuna. Mana fiilnya? Yadkhulu. Nah, fiilnya mufrad, failnya jamak. Cuman kalau seperti ini ada penafian, kemudian ada istisna, pengecualian illah. Nah, itu diterjemahkan sejak pertama dulu sesuai ini. Tidaklah masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Karena ini harus ada la-nya kemudian ilah. Kalau subjek predikat tidak bisa ini. Ini bukan masuk di kaidah bahasa Indonesia, tidak tahu ada atau enggak ini. Ada peniadaan kemudian pengecualian. Kalau bahasa Indonesia namanya istilahnya apa ini? Kaidah seperti ini ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini namanya istisna, pengecualian. Kalau di Indonesia ruang lingkup. Ruang gitu, ruang lingkup. Ya.
Gitu. Tidak akan masuk ke surga kecuali orang-orang yang beriman. Itu terjemah. Lain beda lagi. Oke, berikutnya kita selesaikan contohnya ya. Wa idzabtala. Nah, itu asalnya ibtala, hamzahnya hamzah wasal. Wa idzabtala Ibrahima rabbuhu. Idib atau kitab? Itu asalnya kan ibtala. Oh, itu berarti zalnya asalnya sukun. Id di ayat ada yang hafal ini surat apa? Wa idzabtala. Berarti idnya itu id sukun. Bukan idza. Ya. Berarti id zalnya sukun, kemudian itu hamzah wasal, kemudian ba-nya sukun, ketika bacanya nyambung dikasih kasrah. Idi. Wa idi betala. Asalnya tuh id. Asalnya id zalnya sukun asalnya. Nah, ibtala itu hamzahnya hamzah wasal. Seperti apa? Fi'il amr itu. Tapi ini fi'il madhi. Nanti di masjid. Nah, ini bacanya wa idi betala. Artinya wa dan id jika atau ketika ibtala itu memberi bala, memberi apa? Musibah, menimpakan musibah atau ujian. Kemudian Ibrahim nama orang, nama nabi, Rabbu Tuhannya. Maka seandainya ini tidak ada harokat. Nah, seandainya ini tidak ada harokat, boleh tidak kita membaca wa idibtala Ibrahimu Rabbahu? Ibrahimu dijadikan sebagai fa'il. Maksud artinya dan jika Ibrahim memberi musibah kepada Tuhannya, kan nggak mungkin. Nah, ini namanya ada korinah di situ. Ada petunjuk yang nggak mungkin fa'ilnya itu di depan. Kan duluan Ibrahim ini. Nah, itu nggak mungkin fa'ilnya Ibrahim. Nah, pasti fa'ilnya yang Rabbuhu. Nah, ini ada korinah seperti ini. Ini semakin jelas kalau ada korinah seperti itu. Jadi artinya di sini wa idzabtala Ibrahima rabbuhu, dan jika Robnya Ibrahim memberikan ujian bala bencana kepada Ibrahim. Jadi failnya di belakang. Namun di sini ada qarinah, ada petunjuknya. Nah, terus kemudian di antara ini contoh yang lain yang menunjukkan bolehnya maf'ul bih didahulukan. Ini kaidahnya di sini qad ja'akum rasuluna. Nah, ketika maf'ul bihnya adalah berupa domir. Nah, kum kan? Nah, ini domirnya domir nasab. Kalau fa'il tadi kan domirnya domir rafa namanya. Nah, ini domirnya domir nasab, yaitu kum. Qad ja'akum rasuluna. Nah, ini dibolehkan maf'ul bih didahulukan ketika dia berupa domir, maf'ul bihnya domir tapi fa'ilnya zahir. Nah, maka didahulukan yang domir karena domirnya itu mutasil. Penulisannya itu bersambung dia. Enggak mungkin apa qad jaa rasuluna kum. Nah, enggak seperti itu. Enggak mungkin. Maka penerjemahannya seperti biasa, yaitu sungguh rasul kalian, rasul kita telah datang kepada kalian. Fa'ilnya tetap rasuluna ini. Ya, rasuluna fa'ilnya. Karena rasulu marfu. Dhammah rasulu. Oh, ini dilihat dari ini ya. Dulunya ini. Iya, dari sisi marfu'nya. Nanya ini tuh. Ini Ustaz bisa di ini enggak? Bisa dimodif enggak? Modifnya. Qad jaa rusuluna ilaikum. Jadi kita pakai huruf jar ila. Nah, itu nyambungnya ke ilah. Ini kan disambung langsung. Nasabnya langsung mutasil bil fi'li. Langsung nyambung. Gitu. Jadi pembahasan ketentuan yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek itu tetap ada kaidah-kaidahnya. Tetap ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya yang pertama tadi apa? Tergantung keinginan si pembicara. Contohnya dalam Al-Quran, yang berbicara kan Allah. Berarti kita harus menyesuaikan, mengikuti apa yang Allah kehendaki. Dan itu termasuk dalam pembahasan akidah. Dalam pembahasan akidah, terutama tauhid asma wa sifat, itu kita membiarkan, kita menerima Al-Quran itu sesuai dohirnya, apa yang Allah inginkan. Dan tidak boleh kita nakwil, tidak boleh kita ngerubah-rubah, itu tidak boleh.
Yang pertama menyesuaikan dengan keinginan yang berbicara. Kemudian yang kedua ketika ada qarinah. Nah, ketika ada petunjuk di situ, seperti apa? Mana tadi? Wa idibtala Ibrahim Rabbu. Nah, kan tidak mungkin Ibrahim memberikan balak kepada Rabb, kan tidak mungkin. Nah, ini petunjuk mana? Seperti misalkan doroba, nah, depannya ada apa? Jidaron, dinding, jidaron, kemudian belakangnya rojulun. Nah, kan tidak mungkin doroba jidarun rojulan. Dinding memukul orang, kan tidak mungkin. Adanya kan orang memukul dinding. Nah, itu ada qarinah di situ, ada petunjuk yang apa? Bisa diterima akal kita. Kemudian yang ketiga, ketika maf'ul bih-nya itu adalah dhamir nasab mutasil. Contohnya ini qad ja'akum, kum, dhamir nasab mutasil. Maka boleh didahulukan maf'ul bih-nya daripada fa'ilnya. Fa'ilnya belakangan. Nah, adapun selain itu, selain tiga ketentuan tadi, maka balik ke asal. Jadi kalau kita nggak tahu keinginan si pembicara dan nggak ada qarinah, kemudian itu bukan dhamir, maka kembalikan ke asal. Urutannya berarti fiil, fa'il, maf'ul bih. Kita kembalikan ke asal seperti itu. Itu hukum asalnya. Jadi kalau nggak ada keluar dari kayak kaidah apa namanya tadi, petunjuk tadi, nah, maka kembali ke hukum asalnya. Itu urutannya fiil, fa'il, maf'ul bih. Ya ibaratnya bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Subjek dulu. Kalau fiil memang fiil dulu, predikat dulu, itu pada bahasa Arab itu. Kalau orangnya dulu itu namanya mubtada khobar. Beda nanti. Karena jumlah fi'liyah kan ini, jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Alhamdulillah, ada pertanyaan? Ini artinya gimana? Benar-benar memahami kosakata. Iya, makanya kita di proses belajar baca kitab kan satu persatu. Cuman bagaimana yang kita sampaikan di tatbik itu, kita bisa baca, tapi belum tentu belum tentu tahu artinya. Karena ada prosesnya. Masih dulu. Tidak ada masalah. Oke, dia ada ini belum ada nih. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. PR nih, latihannya PR.